Kejutan Liga Champions, calon lawan Barca di Bupan ini Real Madrid dan Bayern Munchen tumbang. Dua tim raksasa Eropa, Real Madrid dan Bayern Munchen sama-sama menelan kekalahan pada matchday kedua Liga Champions, Kamis, tanggal 3 Oktober dini hari WIB. Real Madrid dan Bayern sama-sama melakoni partai tandang dan pulang tanpa poin. Madrid kalah 0-1 dari Lille sedangkan Bayern tumbang 0-1 di hadapan Aston Villa. Lille yang bermain dengan dukungan penuh penonton berhasil memberikan perlawanan yang seimbang untuk Real Madrid. Lille bahkan bisa mencetak gol lebih dulu di penghujung babak pertama. Gol Lille dicetak oleh Jonathan David. David mencetak gol melalui eksekusi penalti yang berhasil mengecoh Andriy Lunin. Di laga lainnya, Aston Villa juga sukses tampil mengejutkan dengan mengalahkan Bayern Munchen. Gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh John Duran. Bola meluncur ke gawang Bayern Munchen tanpa bisa dihalau oleh Neuer. Aston Villa mengakhiri laga dengan kemenangan 1-0. Anda sangat bodoh jika menolak, Wojciech Szczesny akui dapat tekanan usai ditawar Barcelona. Wojciech Szczesny mengaku tidak siap ketika mendapat tawaran dari Barcelona, sebelum ia akhirnya mantap untuk kembali dari pensiunnya. Wojciech Szczesny kembali dari masa pensiunnya untuk bergabung dengan Barcelona, yang mendapat pukulan setelah Marc-Andre ter Stegen mengalami cedera lutut serius. Blaugrana telah mengumumkan kedatangan sang penjaga gawang, dengan ia dikontrak hingga Juni tahun 2025. Tetapi, Szczesny mengaku bahwa keputusan untuk kembali dari masa pensiunnya adalah sesuatu yang berat. Bahkan, dia ragu apakah dia akan siap, sampai akhirnya ia mendapat tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Saya sangat bangga berada di Barca dan saya siap. Robert Lewandowski adalah orang pertama yang menghubungi saya, butuh beberapa upaya untuk meyakinkan. Awalnya saya tidak yakin apakah saya siap, tetapi teman-teman dan keluarga saya mengatakan kepada saya, jika Anda tidak menerima Barca, Anda sangat bodoh, ucap Szczesny dikutip dari laporan Fabrizio Romano. Setelah resmi bergabung dengan Barca, kini Szczesny akan bersaing dengan Inaki Peña untuk mendapatkan peran sebagai kiper utama tim Katalan. Terdekat, Blaugrana bakal menghadapi Deportivo Alaves pada lanjutan La Liga, Minggu, tanggal 6 Oktober, malam WIB. PSG pertimbangkan untuk ajukan tawaran rekor dunia lebih dari 200 juta euro untuk permata mahkota Barcelona, Romano. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, Paris Saint-Germain pernah mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran besar melebihi 200 juta euro untuk bintang muda Barcelona, Lamine Yamal. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2024, saat PSG menyadari bahwa Kylian Mbappe telah memutuskan untuk bergabung dengan Real Madrid. Niat PSG jelas, mereka ingin mengajukan tawaran yang memecahkan rekor untuk Yamal, salah satu pemain muda paling berbakat di sepak bola Eropa. Akan tetapi, terlepas dari diskusi internal ini, tidak ada tawaran resmi yang pernah dikirimkan. Ini karena Barcelona menegaskan bahwa mereka tidak berminat untuk terlibat dalam negosiasi apapun untuk Yamal, yang tidak pernah tersedia untuk ditransfer. Klub itu tegas dalam pendiriannya, menolak bahkan prospek tawaran semacam itu dari PSG. Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang seberapa tinggi mereka menghargai Yamal sebagai bagian dari rencana masa depan mereka. Yamal sendiri dikabarkan sangat betah di Barcelona, dan klub menganggap pembaruan kontraknya sebagai prioritas utama. Meski menandatangani kontrak hingga 2026, penampilannya yang luar biasa di lapangan membuat Barcelona menyadari bahwa mereka perlu mengamankan masa depan jangka panjangnya sesegera mungkin. Mereka menyadari bahwa nilai pasarnya yang terus meningkat dan meningkatnya minat dari klub-klub top Eropa membuat penting untuk meninjau kembali kontraknya.
Superstar Manchester City adalah keinginan terbesar Barcelona untuk tahun 2025. Menurut Joaquim Pira dari Sport, mesin gol Manchester City, Erling Haaland, adalah keinginan terbesar Barcelona jika mereka memutuskan untuk mendatangkan pemain hebat pada musim panas 2025. Nama Haaland telah dikaitkan dengan Barca sejak tahun 2022, sebelum ia menandatangani kontrak dengan Manchester City dari Borussia Dortmund. Laporta dan kawan-kawan terus menaruh minat pada penyerang tengah Norwegia tersebut dan dapat mempertimbangkan untuk merekrutnya pada musim panas mendatang. Lagi pula, Robert Lewandowski, yang akan berusia 37 tahun ketika musim berikutnya dimulai, juga perlu digantikan dengan pemain berkualitas tinggi yang mampu memberikan hasil bagus di depan gawang. Manchester City berupaya untuk mengikat Haaland dengan kontrak baru, tetapi ada dugaan bahwa pemain internasional Norwegia itu bersikeras pada adanya klausul pelepasan dalam kesepakatan yang akan membuka pintu bagi klub-klub seperti Barcelona dan Real Madrid. Lebih jauh lagi, kemungkinan Pep Guardiola meninggalkan Citizens pada tahun 2025 juga dapat meningkatkan peluang Barca untuk membujuk Haaland meninggalkan Etihad. Meski begitu, klub Katalan pertama-tama perlu membenahi situasi keuangan mereka, yang dipahami bahwa segala sesuatunya berjalan ke arah yang benar sejauh menyangkut hal itu.